Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini Ibu akan melanjutkan materi fisika, di mana materi sebelumnya yaitu tentang GGL induksi, maka materi ini melanjutkan yaitu tentang induktansi yang merupakan lanjutan dari hukum Faraday dan induksi elektromagnetik. Jadi pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hukum Faraday, di mana hukum Faraday itu kalau kita lihat dari persamaan ini, ya sebentar, si F, eh, GGL sama dengan min GGL sama dengan min N adalah jumlah lilitan atau jumlah loop, kemudian kalikan dengan D si P per dP, di mana si P ini adalah perubahan flux dan dt adalah perubahan waktu. Jadi perubahan flux magnet itu menginduksi GGL atau tegangan. Kemudian dari hukum Schlenn kita mengetahui bahwa induksi itu melawan perubahan, sehingga tegangan induksi selalu menentang perubahan yang menyebabkannya. Kemudian perubahan flux sendiri itu disebabkan oleh besarnya medan magnet kalikan dengan luasan, kemudian sudut sudut antara B medan magnet dengan luasan. Eh, Nah, kuantitas yang dapat berubah terhadap waktu antara lain besarnya dari B ini, kemudian luasan yang dilingkupi oleh loop, kemudian sudut theta antara B dengan normal loop. Jadi dapat diketahui bahwa GGL itu eh, bergantung pada besarnya medan, kemudian luasan, dan sudut antara B dengan normal. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang induktansi diri. Apa sih induktansi diri itu? Jadi induksi diri dari GGL itu merupakan kemampuan dari sebuah rangka untuk menentang perubahan arus melalui pembentukan flux magnetik. Perubahan arus melalui pembentukan flux magnet. Jadi jika dihubungkan dengan GGL sama dengan min N dc P per dP, di mana induktansi diri atau eh, L kalikan DI per dP, di mana I ini adalah perubahan, DI ini adalah perubahan arus terhadap perubahan waktu dP. Kemudian kalau induktansi dari berapa jumlah koil atau N koil, maka N L sendiri sama dengan L ini adalah induktansi N C B per I kalau terdiri dari beberapa koil. Atau juga bisa ditulis dengan L itu sama dengan E DI per DT. Itu didapatkan dari sini ya, dari E dengan min L DI per DE. Jadi L sama dengan GGL dibagi dengan DI per DT. Nah, satuan induktansi dalam satuan internasional adalah Henry, di mana satu Henry itu sama dengan 1 volt kalikan second per ampere meter.
Kemudian induktansi bersama, jika kita punya dua koil berdekatan, ini koil pertama, kemudian ini adalah koil kedua, maka perubahan arus di koil pertama akan menciptakan flux magnetik yang menembus koil kedua. Jadi ini fluxnya, flux magnetiknya ini menembus pada koil kedua. Flux yang berubah di koil kedua menyebabkan koil kedua mengalami GGL induksi, induktansi bersama dirumuskan dengan eh, ini ya. Jadi N2 dikalikan D C21 pada koil 2 yang disebabkan oleh koil pertama per dt sama dengan M21 kalikan DI per dt. M ini adalah induktansi bersama. DI perubahan arus pada koil pertama dibagi dengan perubahan waktu. Maka M21 itu bisa kita tuliskan, ini kan dt-nya kita bisa coret-coret, jadi kita dapatkan M21 itu sama dengan N2 kalikan C21 dibagi dengan I. D-nya dt kita coret karena sama, D-nya juga coret. Maka ketemulah M21, N2 kali C21 per I1. Nah, M21 ini disebut dengan induktansi bersama. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang induktor. Induktor itu apa sih? Induktor itu elemen rangkaian yang dapat menunjukkan adanya induktansi diri. Di mana simbolnya itu biasanya digambarkan dengan gambar seperti ini, simbol dalam rangkaian. Nah, ketika induktor ini dialiri dengan arus, maka GGL-nya atau tegangannya itu sama dengan min L dI per dt. Induktor tidak menyukai perubahan, tetapi tidak menyukai, tetapi keadaannya lebih stabil atau steady gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan dengan rangkaian, ini adalah tegangan, kemudian ini ada arus, di sini ada hambatan R, kemudian dihubungkan dengan induktor, ini induktor, nah ini saklar, ya kita ketika ditutup maka arusnya akan mengalir dari sini. Induktor tidak menyukai perubahan arus, tetapi menyukai keadaan stabil atau steady. Maksudnya di sini. Contoh sehari-hari yang kita bisa temui penggunaan dari induktor yaitu balas lampu neon, kemudian ada filter audio, kemudian ada charger wireless, kemudian kumparan trafo atau motor. Kemudian kita lanjut ke rangkaian hambatan dengan induktor. Jadi kalau tadi kita lihat ada rangkaian, maka dari rangkaian ini terdapat hambatan dan induktor, maka rangkaian seperti ini itu sudah bisa disebut dengan R dan L karena di sini ada komponen hambatan dan ada komponen induktor. Nah, ketika saklar ditutup pada T sama dengan 0, arus tidak langsung naik secara instan. Nah, induktor ini menahan perubahan arus sehingga arus naik secara bertahap. Sehingga secara matematis eh, sigma VI, jumlah tegangan sama dengan E pada baterai, tegangan pada baterai dikurangi tegangan pada hambatan di sini sama induktor. Jadi ini semuanya sama-sama tegangan, ini tegangan, ini juga tegangan, di mana ini tegangannya dari V sama dengan I kali R. Kemudian yang di sini L, DI per dt, ini juga sama dengan tegangan, di mana tegangannya itu dari LDI per dt, itu sama dengan 0. Kemudian pada rangkaian
RL atau resistor dan induktor, karena berlaku yang tadi ya, maka kita akan mendapatkan dari persamaan ini akan menjadi LDI per dt sama dengan min I. Ini kan kita ambil sama-sama kita bagi dengan R, maka akan kita dapatkan LDI per R dt sama dengan min I dalam kurung min E per R. Nah, persamaan ini ketika kita selesaikan, maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. I sebagai fungsi T sama dengan E GGL bagi R dalam kurung 1 min E pangkat min T per eh, epsilon. Jadi ini bergantung pada waktu ya. Jadi fungsinya itu seperti eksponen S. Bukan seperti, karena di sini memang eksponen, Mbak. Maka fungsinya adalah eksponensial. Seperti itu. Jadi C-nya apa? Tau-nya itu sama dengan L per R. Tau ini. Induktor dibagi dengan hambatan. Nah, selanjutnya, induktor itu dapat menyimpan energi pada medan magnet di sekitarnya. Maka energi yang disimpan itu kita dapat hitung dari persamaan ini. E min IR min L DI per dt sama dengan 0. Kalau kita sama-sama kalikan dengan I, maka akan kita dapatkan GGL kalikan I sama dengan I kuadrat kali R min L kali I DI per dt. Maka LI per dt, LI DI per dt itu sama dengan LI DI per dt sama dengan DU per dt. Ini yang disebut dengan energi yang tersimpan pada induktor. Artinya, semakin besar arus, semakin besar energi yang disimpan. Induktor juga berfungsi sebagai baterai magnetik, sementara bukan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi U sendiri, kalau kita selesaikan persamaan ini, maka selesaikannya dengan cara apa? Dengan integral. Jadi D, integral DU per dt itu sama dengan U. Ini diintegralkan juga, maka kita akan dapatkan setengah LI kuadrat. Nah, kira-kira itu yang bisa Ibu sampaikan. Jadi apa yang kita pelajari pada video ini, apa itu induktansi dan bagaimana terbentuknya, kemudian induktansi diri dan induksi bersama, kemudian satuan dari induksi sendiri yaitu Henry, fungsi induktor dalam rangkaian, dan analisis rangkaian RL, kemudian energi yang tersimpan dalam induktor. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk contoh soal nanti Ibu akan buatkan video sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.